Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Baik. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Azza wa Jal. Kembali Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Nahwu seperti biasanya. Maka hendaklah bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan karena mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah wajib hukumnya, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, namun juga dengan cara menggunakannya sebaik-baiknya. Tayyib. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Kaifa halukum jami'an ayyuhat thullab? Gimana kabar antum semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Semoga sehat walafiat. Naam. Mari fokus ke kitab yang akan kita bahas. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang an-nawasikh. Apa itu nawasikh ya? Apa-apa saja, bahwa nawasikh ada 3, ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada dhanna wa akhwatuha. Kenapa dinamakan nawasikh? Karena dia menghapus atau mengganti hukum mubtada dan khabar yang marfu menjadi ya, ada yang menjadi nasab dan lain-lainnya. Lalu kita bahas kemarin kana wa akhwatuha yang pertama. Ya, apa-apa saja teman-teman kana ini, saudara-saudara kana ini. Kita bahas. Kemudian contohnya juga kita sebutkan amal pekerjaannya, tugas dari kana wa akhwatuha ini apa? Ini sudah kita bahas, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya. Contohnya kana Zaidun qa'iman, cara mengi'rabnya ini juga sudah ada di kitab dan sudah kita baca. Kemudian kana wa akhwatuha ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang bekerja, bertugas tanpa ada syarat. Nah, apa-apa saja itu, perhatikan kitabnya. Yang kedua, ada yang bekerja dengan syarat didahului oleh nafi namanya. Nafi ini peniadaan. Contohnya ada 4 lafaz ya, zala wa bariha wa fati'a wa mfakka. Harus didahului oleh ma atau la zala atau ma zala, seperti itu. Dan yang ketiga, apa yang bekerja dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyati dzarfiyah, ma yang menunjukkan masdar atau masdar sekaligus dzaraf. Itu hanya ada satu, yaitu dama. Jadi cara penggunaannya adalah madama atau madumtu, madumta. Dalam bahasa kita artinya adalah selama. Baik. Itu sudah kita jelaskan.
Dan kana wa akhwatuha, bentuk ya, bentuk mudhari dan amarnya itu sama seperti bentuk, maksudnya tugasnya sama seperti madhi, jadi nggak ada bedanya. Kana zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, kun qa'iman, itu sama, tugasnya sama, yaitu apa, tetap menasabkan, merofakkan isim, menasabkan khabar, sama. Baik. Lalu ada tamrinat, tamarin, latihan-latihan, ini sudah kita baca dan sudah Ustaz perintahkan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha. Karena wa akhwatuha sudah selesai. Kalau ada yang nggak paham tinggal ditanya saja. Yang kedua sekarang inna wa akhwatuha, inna dan kawan-kawan. Qala al-musannif, perhatikan kitabnya. Wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna wa akhawatuha, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara, maka tugasnya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabar, ya, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Hakikatnya ini adalah dua kata mubtada khabar, namun ketika datang inna maka dia tidak lagi menggunakan kata mubtada tapi isim, makanya menasabkan isim dan merofakkan khabar. Wahia, dan teman-temannya adalah inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Enggak begitu banyak seperti kana wa akhwatuha. Taqul, ya, contohnya bisa engkau katakan inna zaidan qaimun, perhatikan zaidannya nasab, qaimunnya rafa. Itulah tugas dari inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Inna zaidan qaimun walaita amran syakhisun wama ashbaha dzalik. Itu contoh-contohnya dan contoh lain-lainnya. Wa makna inna wa anna litaukid, dan makna dari inna dan anna ini untuk penekanan, taukid, penekanan dan memastikan. Walakinna lil istidrak, ya, adapun lakinna maknanya adalah istidrak, untuk mendapati apa yang terlewat didapati kembali, itu arti istidrak. Wa ka'anna, ka'anna ini tuh maknanya adalah litashbih, untuk penyerupaan. Laita ini untuk litamanni, untuk angan-angan. La'alla litaraji wat tawaqqu'u. Litaraji artinya pengharapan, la'alla untuk pengharapan, wat tawaqqu'u, tawaqqu'u perkiraan. Ya. Itulah inna dan kawan-kawan beserta penggunaannya untuk apa-apa saja. Asy-syarh, jelasan. Lama faraghal musannif min bayanil qismil awal minan nawasikh wa huwa kana wa akhawatuha, akhadha fi bayanil qismil tsani minha wa hiya inna wa akhawatuha. Tatkala pengarang kitab selesai menjelaskan bagian pertama dari nawasikh, yaitu kana wa akhawatuha, dia pun mulai, ya, menjelaskan bagian yang kedua dari nawasikh, yaitu inna wa akhawatuha. Ya, perhatikan inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha wa hiya sittatu ahruf. Inna wa akhawatuha, inna dan kawan-kawan ini ada 6 huruf. Ingat, huruf. Inna satu, inna wahid, anna ithnani, lakinna thalatha, ka'anna arba'ah, laita khamsah, la'alla sittatu ahruf. Amaluha, tugas dari inna dan kawan-kawan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Seperti contohnya
Mithaluha inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Kan beda dengan kalimat Zaid berdiri. Beda dengan sesungguhnya Zaid berdiri. Berarti inna tugasnya untuk taukid, penekanan bahwasanya Zaid benar-benar berdiri. Nah, seperti itu. Paham? Tayyib. I'rabuhu, cara mengi'rab inna ini bagaimana? Perhatikan kitabnya ya, cermati. Inna harfun nasikh yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Ya, huruf nasikh yang menasabkan isim dan merfa'kan khabar. Boleh sampai sini, cukup, nggak masalah. Tapi kalau mau disambung lagi boleh, lebih bagus. Apa sambungannya Ustaz? Dengarkan baik-baik. Sambungannya adalah mabniun 'alan nasbi. Nah, la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau mau sambungan. Baik, Zaidan ismu inna mansub. Isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Qaimun khabaru inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Itu cara mengi'rabnya. Gampang. Fa inna wa anna maknahuma at-taukid ya. Inna dan anna ini makna keduanya sama, yaitu penekanan. Ya, menekan taqul, engkau katakan Zaidun qaim. Zaid berdiri. Thumma tadkhul inna li taqwiyati nisbatil khabar lil mubtada. Fataqulu inna Zaidan qaim. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan. Kalau kita ngomong Zaid itu berdiri, enggak ada penekanan. Ya udah berdiri seperti itu. Kurang ada rasa penekanan bahwasanya Zaid benar-benar berdiri. Tapi kalau kita masukkan inna, maka itu seakan mempertegas bahwasanya Zaid benar berdiri gitu. Inna Zaidan qaimun. Sungguhnya Zaid benar berdiri. Seperti itu ya. Memberikan, menguatkan ya sandaran khabar kepada mubtada, kepada isim yang sebelumnya, yaitu mubtada qaim Zaidan. Qaim mubtada Zaidan, qaim khabar Zaidan isim atau mubtada kalau tidak ada inna. Naam. Wa nahu qaulihi ta'ala, contoh pada firman Allah Ta'ala, innallaha latifun khabir. Wa qaulihi ta'ala, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Ini kalau kita artikan, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Jadi ada penegasan di situ bahwasanya Allah maha lembut dan lagi maha teliti. Kalau kita katakan Allahu latifun khabir, benar, tapi ya kurang ada penegasan dan penekanan terhadap kemahalembutan Allah dan maha telitinya Allah atas perbuatan hamba-hambanya. Naam. Contoh lain firman Allah Ta'ala, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah amat pedih iqabnya, hukumannya. Berarti mempertegas dan benar-benar mempertegas bahwasanya Allah sangat syadid, sangat pedih iqabnya, hukumannya. Jadi berhati-hatilah. Jangan hanya sekedar tahu, tapi seakan-akan tidak takut. Na'udzubillah. Naam, itu inna dan anna. Masuk kepada lakinna. Lakinna ma'naha al-istidrak wa huwa raf'u ma yutawahham min kalamin sabiq. Itu dia. Lakinna maknanya adalah al-istidrak. Maksudnya kita katakan tadi istidrak apa? Mendapatkan apa yang telah berlalu tadi, didapatkan kembali. Wa huwa raf'u ma yutawahham min kalamin sabiq. Ya, mengangkat apa yang masih samar dari perkataan yang sebelumnya. Paham? Mengangkat, menerangkan apa yang belum jelas ya dari perkataan sebelumnya.
Itulah makna lakinna. Contohnya akan memperjelas. Perhatikan nahwu. Contoh Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhil. Perhatikan. Nah, Zaid itu orangnya kaya, akan tetapi dia pelit. Ya. Ini maksudnya apa? Mengangkat atau lebih memperjelaskan apa yang masih samar di perkataan sebelumnya. Perkataan sebelumnya adalah apa? Zaidun ghani. Zaid orang kaya. Ya, di gambaran kita biasanya orang kaya kan harusnya mudah memberi, bersedekah, dermawan, seperti itu. Makanya dijelaskan dengan datangnya lakinna tentang keadaan si Zaid ini, bahwasanya dia pelit. Sekalipun dia kaya tapi dia pelit. Faham ya? Zaidun ghani lakinnahu bakhil. Ya, jadi dia mengangkat atau lebih menjelaskan apa yang masih samar-samar di perkataan sebelumnya. Zaidun ghani, Zaid orang kaya, lakinnahu bakhil, tapi dia orangnya pelit. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhimu annahu karim. Ini seperti yang kita jelaskan. Karena sifat Zaid itu dengan kekaya, ya, ini memberikan memberikan kepada seseorang keterangan bahwa dia adalah dermawan. Kan seperti itu yang kita jelaskan. Yang tergambar oleh orang kan biasanya kalau orang kaya itu kan harus mudah memberi, dermawan. Fauzila hadzal waham, lalu dihilangkan yang samar-samar ini dengan perkataan lakinnahu bakhil, kan tapi dia pelit. Selesai. Itu tugas lakinna. Ya. Nah, dari penjelasan tentang makna dan tugas kawan-kawan inna ini harusnya kita bisa membuat contoh masing-masing nanti ya. Ka'anna masuk kita kepada ka'anna. Apa ini ka'anna? Makna ka'anna ini adalah at-tashbih, untuk penyerupaan ya, untuk penyerupaan tashbih. Contohnya mithlu ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu seperti singa. Itu artinya ka'anna. Seakan-akan Zaid seperti singa. Ya. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala juga ada ka'annaha kaukabun. Seakan-akan ia seperti bintang. Jadi artinya penyerupaan ya, ka'anna penyerupaan. Kalau dalam bahasa Indonesia mengartikan ka'anna itu seakan-akan ia seperti, seakan-akan seperti gitu. Paham? Mudah sekali ka'anna. Laita, angan-angan. Maknaha at-tamanni, itu angan-angan. Wa huwa talabul mustahil ghaliban awil mumkin al-husul. Ya. Jadi laita ini digunakan untuk angan-angan, yaitu meminta angan-angannya untuk perkara yang mustahil, atau bisa juga ya, maksudnya biasanya laita digunakan untuk angan-angan yang mustahil diperoleh. Ini biasanya. Namun bisa juga untuk angan-angan yang mungkin diperoleh. Paham? Angan-angan kan ada dua. Ada yang bisa, ada yang memungkinkan untuk diperoleh. Ada angan-angan yang mustahil diperoleh. Hanya sekedar angan-angan saja. Contoh untuk angan-angan yang mustahil ya, contohnya laitash syababa aidun, andai waktu mudaku kembali. Andai waktu mudaku kembali. Ini bisa nggak terjadi? Ini adalah bentuk angan-angan yang mustahil. Tidak ada satupun orang yang dapat mengembalikan masa mudanya. Salah satu contoh yang mustahil. Maka laita biasanya untuk angan-angan yang mustahil menggunakan laita. Ya.
Wal mungkin al-husul, dan contoh untuk yang mungkin bisa diperoleh, contohnya laita Muhammadan hadirun, andai Muhammad hadir. Ya, memungkinkan Muhammad hadir. Ya, memungkinkan Muhammad hadir kalau hanya sekedar gaib. Ya, dia di rumah belum datang misalnya. Tapi kalau Muhammadnya sudah wafat, maka ini memungkinkan atau termasuk yang mustahil? Ya, tentu yang mustahil. Bisa juga digunakan laita Muhammadan hadirun, andai Muhammad itu ada di sini bersama kita. Ya, seperti itu. Itu arti laita. Penggunaan laita untuk angan-angan. Biasanya untuk hal yang mustahil didapat. Contoh lain dari Ustadz bagaimana? Ya. Contoh lainnya adalah laita contoh lain, laita apa yang mustahil? Kalau dengan mustahil, apa yang mustahil ya? Kita cari yang mustahil dulu. Mustahil apa yang mustahil? Naam, laitani atir, laitani atir, andai kata aku bisa terbang. Mustahil atau tidak? Iya, mustahil kan? Ini yang mustahil, bisa terbang. Tayyib. Ini contoh dari Ustadz, dan buat contoh dari kalian ya. Usahakan buat contoh. La'alla, masuk kita ke la'alla. Apa la'alla ini maknanya? At-tarajji wat tawaqqu'u. Ya, jadi la'alla itu bisa untuk harapan. Harapan tentu berbeda dengan angan-angan ya. Harapan lebih mudah untuk diperoleh. Tawaqqu'u, perkiraan. Perhatikan. Fattarajji fil mahbub. Ya. Harapan itu biasanya untuk apa yang kita senangi, cintai. Contohnya la'allallaha yarhamuna. Berharap Allah merahmati kita. Wat tawaqqu'u fil makruh. Adapun tawaqqu'u untuk yang dibenci. Ya, la'allal aduwwa qadimun. La'allal aduwwa qadimun, ya. Seperti itu. Kemungkinan ya, al-adu qadim, ya, musuh itu akan datang. Itu makna la'alla. Tayyib. I'rabnya, innallaha latifun. Inna harfu tawqid yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Allahu lafzul jalalah. Ismu inna mansub wa alamatu nasbihil fathatu zahirah. Latifun khabaru inna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih. Khabir khabarun thanin marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih. i'lamu anna Allah syadidul iqab. i'lamu fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun wa wawul jamaah ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة.
anna harfu taukid yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Allah lafzul jalalah ismu anna mansub wa alamatu nasbihil fathatu dhahirah. Syadid khabaru anna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-iqab mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر ما نافية كفر فعل ماض مبني على الفتح. سليمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن الواو حرف عطف لكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر. الشياطين اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كفروا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر لكن. Demikian cara mengi'rab, maka fahamilah. Tamarin, latihan-latihan. Ayyin isma inna wa khabaraha wa bayyin naw al-khabari fil ahadithi taliyah. Ya, tentukan isim inna dan khabarnya serta jelaskan jenis khabar di hadis-hadis berikut. Jenis khabar sudah kita pelajari ya. Ada beberapa jenis khabar. Ingat, yang pertama jenis khabar ada namanya khabar mufrad. Yang kedua ada namanya khabar jumlah, ada khabar syibuhu jumlah. Khabar jumlah ada dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Syibuhu jumlah ada dua, antara jar majrur sama dharaf. Selesai. Itulah jenis-jenis khabar. Innal halala bayyin. Isimnya mana? Khabarnya mana? Jenis khabarnya apa? Yang kedua, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya, jelaskan isimnya mana, khabarnya mana, jenis khabarnya apa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Di dalam makanan sahur terdapat berkah. Mana isimnya, khabarnya, dan jenis khabarnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sahihil khata' fil jumalil atiyah. Benarkan yang salah di kalimat-kalimat berikut. Waktu bil jumlatas sahihata bainal qausaini fima yali. Kemudian tulislah kalimat yang benar di antara dua kurung ini sebagai berikut. Inna abuka fadil, innal muslimuna muntasirun, innal muslimatu muaddabat. Ya, itu salah, benarkan di sini. Ya, pakai harokat. Yang ketiga, dha' fi makanil khali minal jumalil atiyah khabaran munasiba. Letakkan di tempat yang kosong ini ya, dari kalimat yang ada di bawah ini khabar yang sesuai. Ka'annal ilma alimtu annal waqta al baitu jadid lakinnal athatha. Naam. Yang keempat, a'rif qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna sidqa tuma'ninah. Irabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah, ketenangan. Baik. Itulah pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami ya, semoga jelas. Kalau ada yang tidak jelas, kurang paham, ditanyakan saja, enggak ada masalah. Wallahu taala alam.
Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.